Jadi alhamdulillah hari ini tadi ngecekin santri-santri di rumah Quran atau Wadu, terus ke warung umat gitu. Karena kalau di warung umat itu setiap hari selama Ramadan kita ada berbagi iftar, buka puasa selama Ramadan di sini gratis. Tadi juga kita kan sempat apa ya bisa dibilang ya challenge anak-anak santri Iya, ini iya, anak iya. santri mereka sendiri atau bagaimana? Iya. Soalnya berapa orang? Iya, jadi alhamdulillah tuh tadi pas kita di warung umat, kita berbagi memang melibatkan santri-santri rumah Quran untuk ikut berbagi di sini dan qadarullah ada santri dari rumah Quran lain. Jadi tadi kita kayak sambung ayat gitu dari rumah Quran aku lawan sama rumah Quran yang lain gitu. Ya untuk menghidupkan Al-Quran aja di bulan Ramadan gitu kan sambil menyemangatin anak-anak gitu. Dan alhamdulillah kalau dari rumah Quran Tawar sendiri ada yang buat perempuan dan buat laki-laki. Semuanya gratis, ada sekitar 40-an santri, nggak banyak gitu. Karena memang kita mau sisi santri yang berkualitas dalam hafalannya, dalam kepahamannya, karena nggak cuma hafal Qurannya aja, tapi juga harus paham benar apa yang mereka baca. Anak-anak santrinya mungkin dari mana? Macam-macam, ada yang dari Maluku, ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan, macam-macam, ada yang dari Papua gitu. Jadi memang jauh-jauh gitu. Dan mereka datang belajar free, gratis, 100% gratis untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah sudah ada yang hafizoh berhasil menyelesaikan 30 juznya dan sekarang mereka lagi pengabdian dan nanti ngajarin yang lain gitu. Mungkin Tenda sendiri bisa dibilang memiliki memiliki anak-anak santri ini. Sebenarnya tujuannya mungkin waktu itu apa sih? Karena kan beberapa Tenda belum memiliki seperti ini. Iya, iya, iya. Kenapa akhirnya punya santri? Karena gini ya, pengen punya sesuatu yang bisa diberikan untuk Allah gitu. Dan ternyata di luar sana itu untuk menjadi seorang penghafal Quran, hafiz-hafizah itu kalau untuk berbayar karena mahal-mahal banget gitu. Dan aku pikir padahal di luar sana ternyata kan aku suka belusukan gitu ke kampung-kampung gitu. Banyak banget anak-anak yang punya potensi besar untuk mereka bisa menjadi penghafal Quran gitu. Tapi mereka gak punya biaya. Makanya lah akhirnya bikin rumah Quran atau wadu ini sekaligus karena aku punya cita-cita anak aku pengen banget iya. Iya, karena aku punya cita-cita juga anak aku bisa jadi hafiz-hafizoh dan alhamdulillah seiringnya waktu rumah Qur'annya jadi, anakku alhamdulillah berhasil untuk jadi hafizoh 30 juz sekarang alhamdulillah si Nokia si Asma sekarang lagi di Madinah ambil sanad begitu selesai 30 juznya di usia 15 tahun mau 16 tahun kemarin terus sekarang lagi di Madinah gitu berhasil tinggal satu lagi nih Ismail mudah-mudahan jadi hafiz juga dan mudah-mudahan nanti rumah Quran ini bisa berkembang menghasilkan lebih banyak para penghafal Quran yang bermanfaat untuk agama Allah. Anak sendiri juga katanya lagi buat di Madinah itu mungkin boleh Iya. diceritakan tadi di Iya. perjuangannya sampai akhirnya dalam rangka apa? Iya, alhamdulillah kan dia berhasil ya menyelesaikan hafalan 30 juznya, hafizoh selesai terus dia bilang aku pengen banget ke Madinah gitu karena dia memang kayak impian dia banget gitu untuk bisa ambil sanad, untuk bisa belajar ngelanjutin belajar Qur'annya di Madinah. Alhamdulillah kemarin ada kesempatan tiba-tiba dipermudah aja gitu. Terus berangkat dan sekarang dia udah ikut kholakwa di Masjid Nabawi, lalu dia ikut daurah di Universitas Islam Madinah gitu kan. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan gitu sih. Memang janji Allah tuh benar, penghafal Quran itu dimuliakan di dunia dan di akhirat dan dimudahkan segala urusannya Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kan anak sulungnya perempuan. Mm-mm. Kata Indah Mary melepas semakin jauh kemarin. Iya, ini pertama kali sih. Awal-awal kemarin sempat nangis-nangis gitu kan, bilang sama bapaknya juga sih Mas Luki kan gitu. Aduh, ini pertama kalinya ngelepas anak jauh gitu. Cuma saya pikir nggak apa-apa kita pisah sebentar demi untuk biar kita nggak pisah di surga gitu. Jadi apa yang dia lakukan sekarang adalah untuk memersatukan kita nanti di dalam surga gitu. Karena satu orang hafizo, anak yang hafizo kan dia bisa menjadi syafaat buat keluarganya gitu dan jadi kayak rasa sedih, rasa rindu, rasa berat kayak kehilangan untuk pisah sama anak kayak kita obati dengan nggak apa-apa pisah sebentar. Yang penting kita nanti kumpul di surga gitu. Tapi anaknya sendiri mungkin gimana kan? Oh happy banget, aku kemarin baru nengokin kan. Dia kayak
happy banget gitu, betah banget, terus cerita apa namanya, alhamdulillah termasuk yang siswi berprestasi ternyata gitu kan, malah dia jadi asisten ustazahnya gitu, karena dia yang paling fasih di antara murid-murid Indonesia lainnya gitu, bahasa Arab dia yang paling jago, jadi sekarang dia jadi asisten ustazahnya di UIM gitu, jadi kayak Masya Allah ikut bangga lah, ikut seneng gitu. Alhamdulillah dia betah, dia seneng, terus dia sempat lihat juga di waktu dia holakoh di Masjid Nabawi kan, ikut juga gitu, ambil tahfiz sama tahsinnya juga, kayak Masya Allah gitu, anak aku diantara orang-orang cahaya Madinah tuh kayak rasanya Masya Allah, Alhamdulillah. Komunikasi sama ayah, respon ayah dia bagaimana? Ayahnya sih seneng banget ya, maksudnya karena Mas Luki tuh orangnya kayak sangat mempercayakan pendidikan anaknya kepada saya. Jadi kayak saya mau gimana dia terserah, yang penting memang anaknya seneng dan lurus-lurus aja gitu. Memang dia pengennya jadi ustazah, dia pengen jadi hafizo, ya udah kita bantu gitu. Waktu saya juga bilang tapi dia nggak mau sekolah gitu, maksudnya dia nggak mau sekolah formal, dia ini untuk Mas Luki alhamdulillah tuh open banget dan dia support banget untuk anaknya jadi ulama gitu, untuk jadi ustazah insya Allah, dari daiyah insya Allah di masa depan. Komunikasi mungkin Kak, sama Mas Yaya bagaimana? Baik sih kalau Mas Luki ya, baik karena intens sih, kayak sering WhatsApp, kalau lagi ke Cibubur juga mereka suka pergi bareng gitu. Mungkin Gitu. ada sekarang berarti Novel lagi di Madinah Iya, sama waktu yang masih dia nanti April mungkin pulang. Habis Lebaran baru pulang. ini Ramadan bagaimana? Ini Ramadan pertama. Ramadan pertama tanpa aku dia. Ramadan sendiri di negara orang, di kota Nabi gitu. Tapi dia happy banget. Kayak kemarin, Umi ini dia lagi buka puasa di Masjid Nabawi gitu kan, kayak ya dia seneng, alhamdulillah, ikut apa ya, ikut bangga lah, ikut bersyukur gitu. Allah condongkan hatinya untuk ke Quran, Allah condongkan hatinya untuk ke Madinah, Allah condongkan hatinya untuk ke agama Allah. Ngomongin itu juga berbagi kayak tadi juga anak-anak. Menurut mereka istimewanya harus Quran. Oh, Masya Allah, Hafiz Quran itu luar biasa sekali gitu. Nanti di akhir zaman ketika mau kiamat, itu tuh huruf-huruf di mushaf Al-Quran itu akan hilang. Bayangin kalau kita nggak dari sekarang itu menancapkan hafalan-hafalan Quran pada ingatan-ingatan anak-anak gitu kan, bagaimana nanti mereka akan menjalani kehidupannya. Makanya kalau saya bilang, tadi juga bilang Mas Santri, jangan cuma ngapalin tapi harus tahu artinya, karena itu petunjuk gitu. Dan Hafiz Quran itu kan kayak dia bisa menjadi syafaat untuk keluarganya gitu kan, dia bisa membawa orang tuanya untuk masuk ke dalam surga, membawa bahkan neneknya masuk ke dalam surga gitu kan, keluarganya. Jadi kayak berkah banget untuk keluarga gitu, satu orang hafizo dia bisa membawa keluarganya untuk masuk ke dalam surga gitu. Mungkin ada pesan terakhirnya sih ya. Iya iya, kecil. Jawabannya alhamdulillah juga tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi hafiz kita di negara kita. Ya harapannya mudah-mudahan Indonesia makin banyak punya hafizo, makin banyak anak-anak muda yang tertarik untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Karena Al-Quran tuh bukan sekedar untuk dibaca, tapi juga untuk dihafalkan agar bisa diamalkan gitu. Penghafal Quran juga kalau dia nggak tahu apa yang dia hafalkan, dia nggak tahu apa yang dia baca, dan dia nggak mengamalkan, ya percuma juga gitu. Jadi kayak mudah-mudahan makin banyak anak-anak muda yang tertarik, yang condong untuk mau belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, paham apa isi Al-Quran, sehingga menjadi jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa Qurani yang nggak gampang down, yang nggak gampang sedih gitu ya, karena ini akhir zaman, kita butuh banget jiwa-jiwa pemuda yang dekat sama Al-Quran. Ya pemirsa, makasih banget hari ini udah ikutan ngabuburit bareng aku dan santri-santri dan teman-teman di Warung Umat di Qasad Foundation. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya, dan untuk terus nggak capek untuk berlomba dalam kebaikan dan jangan jauh dari Quran. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Di sini lagi. Tunggu. Saya ngelihat viral ibu-ibu kompak terawih pakai apa mukena. Iya, macam tutul ya, aku lihat tuh. Nggak apa sih, nggak masalah ya gitu. Karena sebenarnya memang nggak ada pakem khusus harus pakai warna apa, selama memang menutup aurat dengan sempurna. Apalagi saya lihat di situ semuanya perempuan semua kan gitu ya. Jadi nggak masalah. Bahkan kalau ke kajian ke tahfiz saya yang satunya mungkin akan melihat santri-santri pakai mukena polkadot semua ya kan gitu. Jadi nggak masalah insya Allah. Tapi kalau dari pesawat sendiri pemilihan warna kayak gini itu diatur nggak sih? Warna sebenarnya
nggak ada pakemnya sih gitu. Cuma ada mungkin kayak dulu Rasulullah SAW melihat para sahabat keluar seperti gagak-gagak hitam, warna hitam ada gitu. Cuma untuk pakemnya sholat harus pakai warna ini apa sebenarnya tuh nggak ada. Memang kita nggak boleh tabaruj gitu kan. Cuma saya pikir itu kan di situ saya lihat videonya perempuan semua ya kan gitu kan. Jadi terserah aja mau pakai loreng-loreng, mau pakai polkadot, mau pakai kembang-kembang gitu kan gitu. Selama dia menutup aurat dengan sempurna gitu kan, dan apalagi di semuanya perempuan nggak masalah insya Allah.